Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kami akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia era industrialisasi dan globalisasi. Perkenalkan, nama saya Tiffany Aurelia. Nama saya Rani Afifah Salsabila. Halo, nama saya Liana Damayanti. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang industrialisasi. Apa sih industrialisasi itu? Secara singkat, industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, atau suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam serta gaji dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi juga bagian dari proses modernisasi yang dimana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Lalu ada faktor pembangkit dan penghambat dalam industrialisasi. Faktor pembangkitnya adalah yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi dilakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah dan swasta yang melakukan impor sebagai pihak yang membawa, mengubah, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi. Faktor pembangkit yang kedua adalah ideologi. Perlu sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan suatu teknologi, apakah menganut teknonasionalisme, teknoglobalisme, atau teknohibrid. Faktor yang pembangkit yang ketiga adalah kepemimpinan. Pemimpin dan elit politik Indonesia harus tegas dan cermat dalam mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Selain faktor pembangkit, ada juga faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama adalah keterbatasan teknologi. Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. Faktor penghambat yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi terbaru. Faktor penghambat yang ketiga adalah keterbatasan dana pemerintah. Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi. Lalu ada permasalahan pembangunan sektor industri di Indonesia. Faktor internalnya adalah lemahnya sarana dan prasarana, kesenjangan pembangunan daerah, ketergantungan impor, rendahnya kualitas SDM, lemahnya penguasaan teknologi, dan lingkungan usaha yang belum kondusif kepastian hukum. Faktor eksternalnya yaitu isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi, kesepakatan internasional, munculnya raksasa ekonomi baru, dan arah perkembangan pasar dunia. Pendekatan guna membangun daya saing industri. Pendekatan yang pertama adalah top down, yaitu dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari pusat dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pendekatan yang kedua bottom up, yaitu dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, di mana pusat turut membangun pengembangannya sehingga daerah memiliki daya saing. Strategi pembangunan sektor industri. Strategi yang pertama yaitu inward looking, bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestik yang dapat menggantikan produk impor, membangun industri barang-barang konsumsi, dan mengembangkan industri hulu. Pertimbangan menggunakan strategi ini yaitu sumber daya alam dan faktor produksi cukup tersedia, potensi permintaan dalam negeri memadai, sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri, kesempatan kerja menjadi luas, dan pengurangan ketergantungan impor sehingga defisit berkurang. Strategi yang kedua yaitu outward looking, berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing. Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil yaitu pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang yang bisa, baik pasar input maupun output. Lalu tingkat proteksi impor harus rendah.
nilai tukar harus realistis, serta ada insentif untuk peningkatan ekspor. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Globalisasi ekonomi adalah proses masuknya ilmu ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan antar negara atau wilayah. Globalisasi ekonomi memandang dunia adalah sebuah kesatuan yang bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih luas. Apa saja contoh bukti globalisasi ekonomi itu? Yang pertama ada globalisasi industri. Untuk mengurangi biaya, perusahaan membuka produksi di beberapa negara. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kondisi politik di negara tertentu yang relatif lebih tenang atau harga tenaga kerja cukup murah, dan infrastruktur yang tersedia dalam negara tersebut sangat layak, dan iklim suatu usaha sangat menguntungkan. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global yang memiliki akses ke pembiayaan lebih, seperti pinjaman atau investasi di seluruh negara di dunia. Investasi ini dapat dilakukan secara langsung atau hanya dengan portofolio. Sebagai contoh, PT Telkom untuk memperluas saluran internet dan layanan TV kabel berbayar. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Globalisasi memungkinkan adanya pekerja asing di suatu negara. Perusahaan akan menggunakan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan tingkat kemampuan atau skill. Penggunaan jasa tenaga kerja dalam sektor tertentu di negara berkembang atau staf ahli dari luar negeri adalah contoh jelas globalisasi tenaga kerja. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Dengan kemajuan teknologi, informasi di seluruh dunia dapat menerimanya lebih cepat dan akurat. Media seperti radio, televisi, dan internet mudah diakses oleh semua orang di dunia. Dengan jaringan informasi yang nyaman dan aman, maka akan merek-merek terkenal dari seluruh dunia akan lebih mudah memasarkan produk mereka. Dan yang terakhir, globalisasi perdagangan. Dengan konsistensi, penurunan tarif serta penghapusan hambatan non-tarif bisa dibilang akan menjadi faktor pencepat globalisasi perdagangan. Faktor tersebut akan membuat perdagangan dunia yang semakin kompetitif, dinamis, dan menguntungkan banyak pihak. Dampak apa saja yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi? Dampak positif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena peluang untuk melakukan perdagangan internasional yang lebih menguntungkan akan terbuka dengan luas. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi di dunia secara keseluruhan. Selain mendorong perekonomian negara berkembang, ternyata globalisasi ekonomi juga akan mendorong dunia ekonomi secara menyeluruh di dunia. Salah satu caranya adalah dengan melalui perubahan lokasi industri yang lebih efisien. Meningkatkan efisiensi ekonomi di berbagai negara. Efisiensi ekonomi di seluruh negara juga akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dengan adanya globalisasi ekonomi, diharapkan negara akan lebih mengefisiensikan dunia perekonomiannya agar mampu bersaing di pasar dunia. Dan yang keempat, meningkatkan pendapatan per kapita global secara keseluruhan. Oleh karena itu, globalisasi ekonomi memiliki ruang lingkup internasional, maka tak mengherankan akan berdampak pada pendapatan per kapitanya. Dampak negatif globalisasi ekonomi. 1. Menghambat pertumbuhan sektor industri. Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas.
Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang. 2. Memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lain dari globalisasi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. 3. Sektor keuangan semakin tidak stabil. Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi atau modal portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Cara menanggulangi dampak negatif globalisasi bagi bangsa dan negara dalam bidang ekonomi. Di antaranya adalah pendidikan moral Pancasila perlu diberikan kepada generasi penerus melalui pendidikan TK sampai perguruan tinggi. Penetapan rasa nasionalisme, pendidikan kewirausahaan dan kebangsaan, budi pekerti, pembinaan kegiatan pramuka, perlu diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia melalui pendidikan di sekolah. Pendidikan keagamaan dan organisasial keagamaan perlu dikembangkan. Pendidikan dan keterampilan usaha, kewirausahaan, peningkatan kualitas produksi dan usaha perekonomian rakyat, dan peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi perlu dikembangkan. Pelestarian budaya daerah atau lokal dan budaya nasional yang dipromosikan kepada bangsa lain dengan pedoman pada nilai-nilai luhur bangsa dan norma-norma yang tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun agama. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 2 2020 mencapai 3.687,7 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.589,6 triliun rupiah. Ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 terhadap triwulan 2 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan perdagangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66% dan 16,96%. Ekonomi Indonesia semester 1 2020 terhadap semester 1 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,07%. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen terkontraksi, dengan kontraksi tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLN, PEP-RT, sebesar 6,44%. Terima kasih teman-teman, semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.